Salam, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali kita bertemu di dalam program Sate Penyu lewat renungan malam hari ini yang akan saya bawakan. Saya Elvi dari Bangka Tengah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari ini buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan sepanjang hari dalam hidup kami. Saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Engkau nyatakan bagi kami, supaya setiap firman yang akan kami sampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang telah mendengarnya. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membawakan renungan di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tema kita pada malam hari ini adalah melakukan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 ini ada kata menyesallah Allah. Kenapa Allah menyesal? Ada sebabnya, ya. Di sini di dalam ayat yang ke-10 sebelumnya kita lihat di dalam ayat yang ke-4, di situ dikatakan mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ketika penduduk kota Niniwe mendengar bahwa Nabi Yunus menyampaikan mereka akan ditunggang balikkan oleh Tuhan, ada penghukuman. Begitu mendengar hal itu, maka penduduk kota Niniwe, tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga ikut berpuasa. Nah, melihat itu kita bisa lihat respon mereka sangat baik atas perintah Tuhan tadi, ya. Di situ dikatakan akan ditunggang balikkan. Nah, respon yang baik, dan mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, karena mereka menyadari bahwa kekuatan pertolongan itu tidak ada sama siapapun selain mereka tetap memperbaiki diri mereka hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pengampunan kepada mereka. Saudara, Bapak Ibu, sebenarnya yang ditunjukkan oleh Tuhan pada ayat ini bukan karena merancangkan penghukuman, tapi disitulah Tuhan menunjukkan belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan itu tergerak dengan belas kasihan bagi orang yang benar-benar bertobat, yang melakukan firman Tuhan, hidup dalam pertobatannya. Berbeda dengan penduduk Yahuda yang diperintahkan oleh Tuhan juga kepada Nabi Yeremia. Tapi apa yang mereka jawab? Bahkan mereka dikatakan tidak perlu. Itu bisa kita coba Bapak Ibu baca itu di Yeremia pasal 18 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan tidak ada gunanya. Nah, dan berulang-ulang firman Tuhan yang disampaikan pada bangsa Israel pun tidak ada pertobatan. Bahkan mereka semakin mengeraskan hati, mereka membuat patung-patung untuk mereka sembah. Malah lebih menyakitkan hati Tuhan. Tapi berbeda dengan penduduk kota Niniwe, sekali dia mendengar seruan dari Nabi Yunus, mereka langsung berubah, mereka bertobat. Rajanya pun turun bersama dengan penduduknya, meninggalkan tahtanya untuk mereka berpuasa. Nah, melihat hal itulah Tuhan menyesal apa yang Tuhan rancangkan tadinya. Karena melihat respon mereka sangat luar biasa, mereka langsung berpuasa, artinya mereka merendahkan diri. Mereka memohon kepada Tuhan supaya apa yang rancangkan Tuhan itu tidak terjadi. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-10 dikatakan Allah menyesal. Jadi mereka melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini bagi kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengar tidak cukup hanya kita dengar-dengar saja, tetapi yang Tuhan mau kita juga melakukan firman Tuhan dan bertobat, dan kita juga menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami mau belajar untuk kami tetap melakukan apa yang Tuhan
mau di dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Biarlah firman-Mu juga kiranya Engkau materaikan bagi setiap kami, baik para pendengar yang ada, biar ini menjadi berkat bagi semua kami. Terpujilah bagi nama-Mu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami akan beristirahat. Tuhan tolong sertai juga dalam Engkau melindungi dalam peristirahatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Salam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.